Halo mahasiswa semuanya, selamat datang di video pembelajaran fitoterapi. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang standarisasi obat herbal. Standarisasi obat herbal biasanya dimulai dari bahan baku, di mana bahan baku ini harus memenuhi persyaratan yang ada di dalam Materia Medica Indonesia maupun Farmakope Herbal Indonesia. Bagaimana apabila di suatu negara tidak tersedia Materia Medica atau Farmakope? Maka pustaka yang digunakan bisa yang berasal dari negara lain, Farmakope dari negara lain, ataupun tulisan-tulisan atau artikel penelitian yang dipercaya. Untuk bahan baku ini harus mengikuti parameter spesifik maupun parameter non-spesifik yang telah dipersyaratkan di farmakope. Kemudian, selain bahan baku, yang perlu distandarisasi adalah produk jadi. Selain itu, mulai dari bahan baku hingga jadi produk jadi, melibatkan proses produksi. Proses produksi ini juga perlu distandarisasi. Semuanya harus mengikuti GACP, GMP, dan CPOTB. Apa itu GACP? GACP kepanjangannya adalah Good Agricultural and Collection Process. Jadi, suatu prosedur yang sudah standar atau baku, mulai dari penanaman, tanaman obat, hingga pemanenan dan proses pasca panennya. Kemudian GMP itu kepanjangannya adalah Good Manufacturing Process. Jadi, proses produksinya harus distandarisasi. Nah, untuk di Indonesia, standarisasi sudah dibuat oleh Badan POM yang disebut dengan CPOTB atau cara pembuatan obat tradisional yang baik. Suatu saat nanti apabila kalian bekerja di industri, entah itu industri obat tradisional, industri kosmetik, maupun industri obat modern, semua ini juga terpakai. Hanya beda saja namanya. Misalnya, untuk obat tradisional CPOTB, untuk kosmetik namanya CPKB, kemudian untuk obat modern namanya CPOB. Kemudian, berikut ini saya akan menjelaskan mengapa bahan baku harus distandarisasi. Ini contohnya adalah gambar ekstrak ya, ini contohnya ekstrak yang kering dalam bentuk serbuk. Nah, ternyata di dalam ekstrak itu ada berbagai macam senyawa atau disebut dengan multikomponen. Misalnya flavonoid, terpenoid, ya ini adalah golongan metabolit sekunder yang biasanya memiliki aktivitas farmakologis ya. Kemudian selain metabolit sekundernya yang ada bermacam-macam, kadar air dan cemaran dan lain-lain, ini semua juga sangat-sangat bervariasi. Kenapa bisa bervariasi? Banyak faktor yang mempengaruhi. Contohnya karena iklim, cuaca, jenis tanahnya, ya ini lokasi tinggal biasanya, atau lokasi tumbuh kalau tanaman ya. Kemudian waktu panen, proses produksi, dan lain-lain. Semua ini bisa mempengaruhi profil kualitas ataupun kuantitas dari senyawa bahan aktif maupun yang lain-lainnya. Hal inilah yang menyebabkan kontrol kualitas dari obat herbal itu lebih sulit dibandingkan dengan obat sintetik. Kemudian, saya akan memberikan contoh ya hasil penelitian saya dari ITB beberapa saat yang lalu, yang sudah dipublikasi juga di jurnal internasional. Ini saya menggunakan 3 jenis madu. Sebenarnya madunya sama, jenis madunya sama, yaitu madu multiflora, lebahnya sama Apis cerana, asalnya sama dari Provinsi Bali. Namun saya ambil dari 3 kabupaten. Ini saya beri kode ya, warna biru, oranye, dan abu-abu. Bisa lihat di pojok bawah bagian kanan ya, warna biru diberi kode MDB, kemudian oranye MDK, dan abu-abu MDS. Jadi ini semuanya berasal dari 3 kabupaten yang berbeda.
jenis lebahnya sama, kemudian ketinggiannya juga sama, tapi di kabupaten yang berbeda-beda. Ini saya ekstraksi, saya ambil contoh yang dari ekstrak etil asetat. Ternyata setelah diuji dengan KLT ya, diuji yang ini adalah kandungan fenol yang bagian atas, yang di bawah adalah untuk melihat profil kromatogram dari flavonoid total, terlihat berbeda ya, berbeda sekali gitu loh, antara yang MDB, MDK, dan MDS. Adanya perbedaan ini itu menunjukkan bahwa letak geografis itu juga sangat mempengaruhi komponen yang ada di dalam suatu bahan alam. Ini flavonoidnya juga terlihat berbeda ya. Ini profil kromatogramnya dari hasil KLT. Kita uji secara kualitatif. Bagaimana dengan kuantitatif? Saya uji juga kuantitatifnya. Ternyata kadar fenol juga tidak sama. Walaupun yang MDK warna oranye dan yang abu-abu ini mirip ya. Secara statistik tidak berbeda, cuman kita lihat dengan biru jauh sekali berbeda. Bagaimana dengan kadar flavonoidnya? Nah, ini terlihat jelas perbedaannya antara ketiga lokasi panen itu memiliki kuantitas atau kadar flavonoid yang berbeda-beda. Nah, apakah hal ini mempengaruhi aktivitas? Saya menguji juga aktivitasnya, yaitu aktivitas antioksidan dengan dua metode, yaitu DPPH dan FRAP. Ternyata betul, aktivitasnya juga berbeda sekali ya. Ternyata memang adanya perbedaan dari senyawa atau kandungan metabolit sekunder dalam hal ini yang saya uji adalah fenol dan flavonoid, itu mempengaruhi aktivitas antioksidannya. Sehingga mengapa betul ya kita harus standarisasi bahan baku, karena memang adanya perbedaan metabolit sekunder itu akan mempengaruhi nanti di aktivitas. Selanjutnya saya berikan contoh lagi standarisasi bahan baku. Kali ini adalah contohnya kromatogram dari HPLC. Ini saya ambil dari buku ya, dari pustaka. Tanaman Artemisia dracunculus. Apa bedanya A dan B? Coba diperhatikan, ada A dan ada B. Yang A ini dipanen ketika berumur 6 minggu. Pada masa vegetatif. Kemudian yang B ini pada umur 17 minggu, di bawah ada keterangannya ya. Oke. Terlihat memang berbeda pola kromatogramnya. Nah, sekarang yang mana yang cocok dengan fingerprints atau standar ekstrak yang digunakan? Jadi mestinya satu lagi ada pola kromatogram dari standar ya, standar ekstrak yang diinginkan atau nih reference ekstrak. Ternyata yang konsisten adalah yang B. Yang kita mau yang sesuai dengan standar adalah yang B, yaitu ketika tanaman dipanen pada waktu 17 minggu. Jadi ini lagi salah satu contoh bahwa waktu panen mempengaruhi kualitas dari bahan baku untuk obat herbal atau yang digunakan dalam fitoterapi. Kemudian selain standarisasi bahan baku, ada juga standarisasi produk jadi yang harus memenuhi persyaratan mutu. Antara lain adalah seperti ini. Organoleptik, pencemaran mikroba, volume terpindahkan, waktu hancur, dan lain-lain yang tergantung dari bentuk sediaan dan penggunaannya ya. Ini berdasarkan peraturan dari Badan POM. Kemudian, satu lagi yang ingin saya bahas itu adalah terkait dengan cemaran. Cemaran itu bisa bersumber dari macam-macam, bisa dari logam berat, dari pestisida, radioaktif, mikotoksin. Ini adalah contohnya aflatoksin ya, senyawa beracun yang ada di jamur, kemudian dari mikroba. Nah, ini semua harus dicek dan memenuhi persyaratan. Kalau di Indonesia ada Badan POM,
semuanya sudah tertulis di Badan POM berapa minimal angka cemaran logam berat, berapa yang untuk mikroba dan lain-lainnya, dan harus dipastikan supaya kita bisa mendapatkan efek terapi yang diinginkan. Berikut ini adalah pustaka yang digunakan. Dari video kali ini bisa disimpulkan bahwa standarisasi bahan baku, sediaan, dan proses itu mutlak diperlukan untuk menjaga efikasi dan keamanan dari produk herbal yang digunakan dalam terapi. Sekian penjelasan pada video kali ini. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di video berikutnya.